Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dijelaskan mengenai materi trigonometri. Sebelum mempelajari materi trigonometri, kita ingat kembali mengenai sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis dan titik. Sudut dilambangkan seperti itu, atau huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, theta, dan sebagainya. Satuan sudut yang biasa digunakan antara lain adalah derajat dan radian, di mana 1 derajat merupakan 1/360 putaran. Apabila sudut yang kamu ukur tidak bulat, maka gunakanlah satuan yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit dan detik, di mana 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Selain derajat, ukuran sudut dapat dinyatakan dengan radian, di mana 180 derajat sama dengan pi radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. 1 radian sendiri adalah 180 derajat per pi. Apabila kita bagi dengan nilai pi sama dengan 3,14 menghasilkan 57,3 derajat. Pada hari ini akan dijelaskan mengenai 4 subbab, yaitu tentang trigonometri itu sendiri, kedua, perbandingan trigonometri, ketiga, nilai trigonometri sudut istimewa, keempat, sudut-sudut yang saling berelasi. Pertama adalah trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon artinya 3 sudut, dan metron artinya mengukur. Ini merupakan cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Pada abad ketiga sebelum Masehi, penggunaan trigonometri digunakan untuk mempelajari astronomi atau ilmu perbintangan. Pada perkembangannya, trigonometri dimanfaatkan juga menjadi alat-alat penting bagi ilmu-ilmu dasar seperti kimia, fisika, teknik, dan dalam kimia analisis sendiri, trigonometri banyak digunakan di alat-alat laboratorium yang berhubungan dengan sudut. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri berada pada sisi segitiga siku-siku. Misalnya kita memiliki segitiga siku-siku dengan sisi alfa. Apabila sisinya kita perpanjang dengan sudut yang sama, seperti ini, maka perbandingan sisi miring per samping misalnya pada segitiga yang kecil akan sama dengan perbandingan pada segitiga yang besar. Demikian juga perbandingan antara depan per miring atau samping per miring. Karena perbandingannya sama, asalkan alfanya sama, nah konsep ini menginisiasi trigonometri. Definisi perbandingan trigonometri, ada 6 fungsi trigonometri. Kita punya segitiga siku-siku, kemudian kita beri nama sisinya, yaitu sisi miring. Berada di depan sudut adalah sisi depan, berada di samping sudut merupakan sisi samping. Ada 6 fungsi trigonometri, yaitu sin depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping, kosekan miring per depan, sekan miring per samping, kotangen samping per depan. Kosekan merupakan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, kotangen kebalikan dari tan. Orang-orang biasa menghafalkannya dengan cara sin demi, cos sami, tan desa. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga siku-siku yang memiliki sudut alfa
Sisi miringnya 13, sisi sampingnya 12. Sisi depan belum diketahui, dan bisa kita cari menggunakan teorema Pitagoras, yaitu 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jangan lupa di akar. Nilainya adalah akar 25, yaitu sama dengan 5. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri, tinggal kita ingat-ingat bahwa 5 adalah sisi depan, 12 sisi samping, 13 adalah sisi miring. Sehingga sin demi adalah 5/13. Cos sami adalah 12/13. Tan desa adalah 5/12. Untuk kosekan adalah 13/5, kebalikan dari sin. Ini 5/13, kosekannya 13/5. Kemudian untuk sekan berarti kebalikannya dari cos. 13/12. Kemudian untuk kotangan kebalikannya dari tan, yaitu 12/5. Contoh soal kedua. Diketahui tan P derajat sama dengan 2. Tentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya. Kita tahu bahwa tan merupakan perbandingan antara sisi depan per samping. Akan tetapi yang diketahui ini hanyalah satu angka. Berarti kita tuliskan 2 ini menjadi perbandingan 2/1. Biar nanti kita bisa tahu depannya itu sama dengan 2, sampingnya adalah 1. Jadi angka 2-nya ini dimodifikasi menjadi 2/1. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya, kita membutuhkan gambar segitiga siku-siku, tuliskan sudutnya P derajat, kemudian isikan panjang sisinya, yaitu depannya 2, sampingnya 1. Sisi miring dapat dicari menggunakan teorema Pitagoras, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan akar 5. Kemudian, nilai perbandingan trigonometri lainnya berarti sin depan per miring, 2/akar 5. Nah, kalian sudah belajar merasionalkan bentuk akar, silakan dirasionalkan, hasil akhirnya adalah 2/5. Kemudian cos P derajat adalah samping per miring, yaitu 1/akar 5, atau sama dengan akar 5/5. Kosekan P derajat kebalikan dari sin, berarti akar 5/2. Sekan P derajat kebalikan dari cos, yaitu akar 5/1 sama dengan akar 5. Kotangan P derajat adalah kebalikan dari tan. Kalau tan tadi 2/1, berarti kotangannya adalah 1/2. Nilai trigonometri sudut istimewa. Untuk sudut istimewa, nilai trigonometrinya dapat kita hafalkan dengan mudah. Sudut istimewa berasal dari segitiga-segitiga yang istimewa. Pertama adalah sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat. Berasal dari segitiga istimewa, yaitu segitiga sama sisi. Karena jumlah ketiga sudut segitiga 180, dan ini merupakan segitiga sama sisi, di mana panjang sisinya sama, dan besar sudutnya sama, maka masing-masing besar sudutnya adalah 60 derajat. Karena trigonometri berhubungan dengan segitiga siku-siku, maka kita buat segitiga sama sisi ini menjadi segitiga siku-siku, dengan cara menarik garis tinggi. Seperti ini. Dan kita sisihkan sisi yang segitiga yang di kiri. Seperti ini. Nah, kemudian kita isikan panjang dari sisi-sisinya. Kalian bisa memilih angka berapapun, akan tetapi Ibu contohkan memilih angka yang mudah, yaitu sisi piringnya adalah 2. Oh ya, kenapa di sini 30 derajat? Karena tadi jumlah sudut segitiganya itu 180,
Berarti karena di sini sudah ada 60, di sini 90, berarti sisi sudut yang ini besarnya 30 derajat. Nah, sisi miringnya adalah 2, maka sisi alas segitiga adalah 1. Karena tadi setengahnya, ini kan tadi setengah dari segitiga yang awal, segitiga yang sama sisi. Jadi ini nilainya 1. Kalau kalian mencari angka lain, menuliskan angka lain, misalnya di sini 4, berarti di sisi alasnya adalah 2. Dan nanti perbandingannya akan sama. Kemudian, lanjut ya. Untuk sisi depan, kita cari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, yaitu akar 3. Sekarang kita mencari nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Sin 60 derajat, depan per miring. Kalian lihat sudut 60 derajat, depannya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Sehingga nilainya adalah akar 3 per 2. Kemudian untuk yang cos, samping per miring. Samping dari 60 derajat adalah 1, miringnya adalah 2, sehingga nilainya adalah 1 per 2. Kemudian untuk tan adalah depan per samping, menjadi akar 3 per 1 atau sama dengan akar 3. Kemudian untuk kosekan, berarti kebalikannya dari sin, menjadi 2 per akar 3 dan dirasionalkan hasilnya menjadi 2 akar 3 per 3. Untuk sekan merupakan kebalikan dari cos, yaitu 2 per 1 sama dengan 2. Untuk kotangen merupakan kebalikan dari tan, yaitu 1 dibagi akar 3. Kalau dirasionalkan hasilnya akar 3 per 3. Kemudian untuk sudut 30 derajat, berarti kita lihat sudut yang 30 derajat, di mana depannya adalah 1. Depan sudut 30 adalah 1. Miringnya adalah 2. Sehingga nilai dari sin 30 derajat adalah 1 per 2. Kemudian untuk cos, 30 derajat samping per miring. Sampingnya adalah akar 3, miringnya 2. Jadi, akar 3 per 2. Tan 30 derajat berarti depan per samping berarti 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan menjadi akar 3 per 3. Untuk yang kosekan merupakan kebalikan dari sin, yaitu nilainya adalah 2 dibagi 1, yaitu 2. Untuk yang sekan, kebalikan dari cos, nilainya 2 dibagi akar 3, kalau dirasionalkan menjadi 2 akar 3 per 3. Kemudian untuk tan adalah 3 dibagi akar 3, yaitu nilainya adalah akar 3. Sudut istimewa lainnya adalah 45 derajat. Sudut 45 derajat dibentuk dari segitiga siku-siku sama kaki. Karena sama kaki, maka sudut pada kakinya sama-sama 45 derajat. Kita isikan nilainya jika panjang alasnya 1, maka tingginya juga 1. Seperti ini. Kemudian sisi miringnya adalah akar 2, didapat dari teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita mencari nilai dari sin 45 derajat, yaitu depan per miring, 1 per akar 2. Dirasionalkan menjadi akar 2 per 2. Kemudian untuk cos 45 derajat adalah samping per miring. Sama nilainya akar 2 per 2. Tan 45 derajat adalah depan per samping, 1 per 1, atau sama dengan 1. Untuk yang kosekan 45 derajat, kebalikan dari sin, yaitu akar 2 dibagi 1, yaitu akar 2. Sekan 45 derajat, kebalikan dari cos, akar 2 dibagi 1 menjadi akar 2.
Kotangan 45 derajat kebalikan dari tan yaitu 1 dibagi 1 sama dengan 1. Sudut istimewa yang lainnya adalah sudut 0 derajat. Untuk sudut ini, kita membutuhkan sedikit imajinasi, dan apa yang akan digambarkan ini hanyalah ilustrasi. Misalnya kita memiliki segitiga siku-siku dengan sudut alfa, dan ada sisi depan, samping, dan miring. Bagaimana jika A sama dengan 0 derajat? Berarti alfanya kita perkecil, seperti ini. Nanti kita perkecil sampai dia sama dengan 0. Kita bandingkan. Kalau kita perkecil, sisi depan akan semakin pendek. Kalau kita perkecil lagi, depan akan semakin pendek, miring akan mendekati sisi samping. Kita perkecil lagi, sampai gambarnya menjadi seperti ini. Jadi, sisi samping dan sisi miringnya itu akan berhimpit, seolah-olah berhimpit, dan sisi depannya akan sama dengan 0. Jadi kita tuliskan depan sama dengan 0, sampingnya jika sampingnya 1, miringnya juga sama dengan 1 karena berhimpit. Nah, kita tinggal menuliskan perbandingannya. Sin 0 derajat adalah depan per samping, depan per miring, yaitu 0 per 1 sama dengan 0. Cos sami, samping per miring, 1 per 1 sama dengan 1. Tan desa berarti 0 per 1 sama dengan 0. Untuk kosekan 0 derajat, yaitu kebalikan dari sin 1 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Sekan 0 derajat adalah kebalikan dari cos menjadi 1 dibagi 1, yaitu 1. Kemudian kotangan 0 derajat kebalikan dari tan 0 dibagi 0. 1 dibagi 0, yaitu sama dengan tidak terdefinisi. Sudut istimewa lainnya adalah 90 derajat. Sama seperti sudut 0, ini membutuhkan imajinasi, dan apa yang digambarkan merupakan ilustrasi saja. Ada segitiga yang sudutnya adalah alfa, punya sisi depan, miring, dan samping. Bagaimana jika alfanya sama dengan 90 derajat? Berarti nanti alfanya ini akan semakin besar hingga 90 derajat atau tegak lurus. Kita perbesar alfanya seperti ini, maka sisi samping akan mengecil. Kita perbesar lagi, sisi sampingnya akan mengecil dan sisi miring akan mendekati sisi depan. Kita perkecil lagi, hingga nanti gambarnya akan seperti ini, di mana sisi miring berhimpit dengan sisi depan dan sisi sampingnya sama dengan 0. Kita tuliskan sisi depan 1, samping 0, miring 1. Untuk mencari nilai dari 90 derajat, tinggal kita gunakan perbandingan trigonometri sin demi 1 per 1 sama dengan 1, cos sami 0 per 1 sama dengan 0, tan desa 1 per 0 sama dengan tidak terdefinisi, kosekan 90 derajat adalah 1 per 1 sama dengan 1, sekan 90 derajat 1 per 0 sama dengan tidak terdefinisi, kotangan 90 derajat 0 per 1 sama dengan 0. Apabila kita rangkum semuanya tadi ke dalam tabel, akan menjadi seperti ini. Nah, jadi sudut istimewanya ada 5, 0, 30, 45, 60, 90. Fungsi trigonometrinya ada 6. Nilainya adalah seperti ini. Cara menghafalnya, kalian bisa menggunakan tangan kanan. Kemudian kalian beri nomor dari mulai jempol itu 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Kemudian di ujung jari kalian bayangkan itu merupakan sebuah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Gunakan rumus setengah akar N, di mana N merupakan angka-angka ini.
Nah, caranya bagaimana? Kita tuliskan sudutnya dulu yang akan kita cari secara berurutan. Kemudian kita tuliskan N secara berurutan dari mulai 0 sampai 4. Kemudian kita beri tanda akar seperti ini semuanya. Kemudian di depan tanda akar diberi nilai setengah. Seperti ini. Nah, tinggal kita hitung nilainya. Akar 0 merupakan 0, 0 kali setengah adalah 0. Akar 1 adalah 1 kali setengah adalah setengah. Setengah akar 2 tetap. Setengah akar 3 tetap. Akar 4 nilainya 2 dikali setengah adalah 1. Nah, jadi nanti tidak terbalik sudutnya ini. Kalian bisa langsung hafal. Nah, untuk yang cos itu merupakan menulisnya itu kebalikannya dari sin. Kalau sin itu dari 0 ke 1, kalau cos itu kebalikannya, dari 1 menuju 0, seperti ini. Jadi kalau yang sin kalian sudah hafal, maka yang cos itu tinggal menuliskannya itu dibalik. Nah, untuk yang tan itu adalah perbandingan antara sin per cos. Sin dibagi cos. Misalnya tan 0 berarti 0 dibagi 1, nilainya 0. Setengah dibagi setengah akar 3, nilainya setengah akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, nilainya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, nilainya akar 3. 1 dibagi 0, nilainya tidak terdefinisi. Jadi kuncinya adalah kalian menghafalkan sin, cos itu dibalik, tan itu dibagi. Sin dibagi cos. Kemudian untuk kosekan, dia adalah kebalikan dari sin atau 1 per sin. Berarti tinggal kita bagi. Nah, jadi kalau kalian sudah hafal yang sin, mencari nilai kosekan itu tinggal dibagi saja. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, 1 dibagi setengah sama dengan 2, dan seterusnya. Kemudian untuk sekan, kebalikan dari cos. 1 dibagi 1, nilainya 1. 1 dibagi setengah akar 3, nilainya 2 per 3 akar 3, dan seterusnya. Kemudian untuk kotangen, dia adalah kebalikan dari tan. Tinggal kalian bagi, misalnya kotangen 0, berarti 1 dibagi 0, yaitu tidak terdefinisi, dan seterusnya. Berikutnya adalah ini merupakan tambahan ya, informasi tambahan biasanya digunakan di fisika, yaitu sudut 30 derajat dan sudut 53 derajat. Nah, kalian bisa mencatatnya, tabel trigonometri sudut istimewa sambil menghafalkan dengan cara yang sudah diajarkan tadi. Berikutnya adalah sudut-sudut saling berelasi, tetapi penjelasannya akan disampaikan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.